Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 126. Seleret pertanyaan membayang di wajah istrinya. Dipandanginya saja Kebo Ijo berganti-ganti dengan Ken Arok. Tetapi perempuan itu tidak bertanya sesuatu. Sudah terlampau lama aku di rumah. Keadaan memerlukan aku segera berada di istana. Selaraklah pintu rumah ini kembali. Hati-hatilah, berkata Kebo Ijo. Istrinya menganggukkan kepalanya. Desisnya. Kalau sudah selesai pekerjaanmu, lekaslah pulang, Kakang. Tentu. Aku tentu segera pulang. Lalu dikecupnya dahi anaknya. Sekali, dua kali. Tetapi Kebo Ijo menahan hatinya sekuat tenaganya ketika ia ingin mengecupnya untuk ketiga kali, seolah-olah untuk yang terakhir kalinya. Mahisa Randi memandang ayahnya dengan mata yang masih basah. Tiba-tiba tangan anak itu menggapai-gapai, seolah-olah mengatakan kepada ayahnya bahwa ia ingin ikut pergi bersamanya. Anak nakal, desis Kebo Ijo. Suaranya tiba-tiba menjadi terlampau dalam. Ia sekarang sudah mengerti bahwa inilah ayahnya. Kebo Ijo mencoba tertawa. Namun kemudian ia melangkah sambil berkata, "Ah, tidak ada habis-habisnya kita berbicara di sini. Marilah Ken Arok. Kita harus segera sampai ke istana." "Marilah," sahut Ken Arok, yang kemudian minta diri kepada istri Kebo Ijo. "Aku akan mengantarkan suamimu ke istana. Aku titipkan ia kepadamu." Tiba-tiba Kebo Ijo berhenti. Ada-ada saja kau, Nyai. Apakah aku kau persamakan dengan sepotong benda mati? Sekali lagi Kebo Ijo mencoba tertawa. Keduanya pun kemudian berjalan melintasi halaman menuju ke kuda mereka. Kebo Ijo tertegun ketika ia mendengar anaknya tiba-tiba menangis sambil meronta-ronta. Digapai-gapaikannya tangannya untuk menyatakan keinginannya ikut bersama ayahnya. Masuklah, berkata Kebo Ijo. Tidak baik bagi anak-anak, udara malam terlampau dingin. Istrinya tidak menjawab. Dicobanya untuk menenteramkan anaknya dan mendukungnya masuk ke dalam rumahnya. Sejenak kemudian pintu pun telah tertutup. Namun suara tangis itu masih juga terdengar. Betapapun juga hati Ken Arok serasa tergores oleh tangis itu. Ia merasa bahwa ialah yang telah menjerumuskan Kebo Ijo ke dalam kesulitan. Sekali-kali ia menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat menarik rencananya itu. Semuanya harus terlaksana. Apapun yang harus dikorbankannya. Sementara itu istri Kebo Ijo masih berusaha untuk menenangkan anaknya. Didukungnya anak itu hilir mudik di dalam rumahnya. Bahkan sekali-kali dibawanya anak itu ke belakang, ke ruang tengah, ke peringgitan. Tetapi anak itu masih juga menangis. Kap, Ngger, bisik istri Kebo Ijo. Ayah pergi hanya sebentar. Nanti ayah akan segera kembali membawa oleh-oleh buatmu. Tetapi anak itu masih juga menangis. Sehingga ibunya masih harus berjalan hilir mudik sambil mendukungnya. Tiba-tiba langkah perempuan itu terhenti. Dilihatnya selarak pintu butulan tergolek di samping pintu. Dengan ragu-ragu ia melangkah mendekatinya dan kemudian mengambilnya. Sambil menyelarak pintu ia berdesis. Agaknya kami lupa menyelarak pintu. Untunglah tidak ada seorang pun yang memasuki rumah ini. Tetapi sebagai peringatan aku harus mengatakannya kepada Kakang Kebo Ijo bahwa pintu butulan masih terbuka. Tetapi ternyata bahwa istri Kebo Ijo itu untuk selama-lamanya tidak lagi mendapat kesempatan untuk mengatakannya. Kebo Ijo mencoba untuk memacu kudanya meskipun dengan ragu-ragu. Suara tangis anaknya masih terngiang saja di telinganya. Sebagai seorang prajurit ia sudah terlampau biasa pergi di dalam tugasnya. Tetapi kali ini ia merasakan kelainan dari masa-masa lampau. Ia sadar bahwa ia sedang terancam bahaya yang paling parah. Keris itu akan dapat menyeretnya ke tiang gantungan, atau hukuman lain yang sama artinya. Mati. Karena itu, maka di sepanjang jalan Kebo Ijo itu hanya dapat menundukkan kepalanya. Kini disadarinya semua tingkah lakunya yang salah. Terngiang kembali guraunya. Suatu ketika aku yang dungu itu akan aku cekik sampai mati. Dan di lain kali. Hanya orang-orang yang bodoh sajalah yang mau menjadi hamba-hamba yang mati bagi aku yang dungu itu. Bahkan pernah ia sambil menepuk dadanya berkata,
Aku tidak sudi menjadi kuda tunggangan seperti Kakang Witantra. Kebo Ijo menarik nafas dalam-dalam. Dan tiba-tiba saja ia berkata lambat. Aku menyesal Ken Arok, bahwa sejak semula aku tidak pernah mendengarkan nasihatmu. Aku kini merasa bahwa tingkah lakuku sama sekali tidak disukai orang lain. Mungkin mereka menganggap aku terlampau sombong. Dalam keadaan serupa ini aku baru merasa bahwa tidak akan ada seorang pun yang akan membelaku. Semua orang pasti akan memastikan, seandainya keris itu adalah kerismu yang ada padaku, bahwa akulah yang telah membunuh aku. Apalagi mereka yang pernah mendengar senda gurauku yang gila. Ken Arok tidak menjawab. Tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam. Aku berterima kasih kepadamu Ken Arok, meskipun sudah terlambat. Aku merasa bahwa tidak akan ada gunanya lagi untuk disesali. Aku akan menghadap Kakang Witantra dengan dada tengadah, dan aku akan menjalani semua hukuman yang akan ditimpakan kepadaku. Kakang Witantra adalah seorang prajurit. Ia tidak akan membedakan, apakah aku saudara seperguruannya. Ia akan bertindak terhadap siapapun juga yang dianggapnya bersalah. Ken Arok masih tetap berdiam diri. Namun di dalam dadanya telah terjadi benturan yang maha dahsyat. Sekali-kali ia berpaling memandangi wajah Kebo Ijo di dalam gelapnya malam. Dan betapa ia menjadi heran melihat wajah itu justru menjadi bening. Ternyata hati Kebo Ijo telah mengendap. Ia tidak cemas lagi menghadapi setiap kemungkinan. Ia harus menghadapi kenyataan itu sebagai seorang laki-laki. Kalau aku ingkar dan mencoba lari dari kenyataan ini, maka namaku akan menjadi semakin tidak berharga. Tidak ada seorang pun yang akan mampu melepaskan aku dari bencana, katanya di dalam hati. Namun seandainya aku mendapat kesempatan mengetahui siapakah pembunuh yang sebenarnya, yang telah mempergunakan keris itu, aku akan berbesar hati. Adalah di luar kemampuan berpikir bahwa keris itu tiba-tiba saja telah lenyap dari geledek itu tanpa tanda-tanda yang dapat memberikan petunjuk apapun juga. Tetapi sama sekali tidak terbersit hasrat Kebo Ijo untuk menyeret Ken Arok dalam kesulitan. Ia sudah cukup merasa berterima kasih bahwa setiap kali Ken Arok memberinya peringatan. Adalah salahnya sendiri, bahwa peringatan Ken Arok itu tidak pernah dihiraukannya. Kini datanglah saat itu. Saat ia terdorong ke dalam suatu bencana. Semakin dekat mereka dengan gerbang istana, hati Ken Arok menjadi semakin berdebar-debar, seperti juga hati Kebo Ijo. Tetapi Kebo Ijo sendiri sudah pasrah. Pasrah kepada tangan-tangan yang maha penentu. Setiap prajurit yang bertugas di pintu gerbang melihat keduanya memasuki halaman belakang istana. Dengan dada yang berdebaran mereka berbisik. Heh, itulah Kebo Ijo. Tidak aku sangka semudah itu untuk menangkapnya, sahut yang lain. Para prajurit itu mengangguk-anggukan kepala mereka. Hampir setiap orang di istana telah mendengar bahwa keris yang tertancap di dada aku adalah keris Kebo Ijo, sehingga setiap orang telah memastikan bahwa Kebo Ijo lah yang membunuhnya. Aku pernah mendengar, Kebo Ijo mengancam untuk membunuh aku, desis salah seorang dari mereka. Kini ternyata maksud itu telah dilaksanakan. Tetapi aku heran, bahwa seseorang yang telah berani membunuh aku Tunggul Ametung, begitu mudahnya dibawa ke istana. Ken Arok memang orang luar biasa. Selain Ken Arok tidak akan dapat melakukannya. Bahkan Witantra pun tidak, jawab yang lain. Witantra adalah saudara seperguruannya, gumam yang lain lagi. Dan para prajurit itu pun kemudian saling mengangguk-anggungkan kepala mereka. Kebo Ijo tanpa berbuat apapun telah dibawa oleh Ken Arok masuk ke dalam istana. Ia merasa bahwa setiap mata memandanginya dengan penuh kebencian. Tetapi Kebo Ijo tidak menundukkan kepalanya. Ia menengadahkan wajah dan dadanya. Anak itu masih juga menyombongkan dirinya, berkata salah seorang prajurit yang lain, yang bertugas di dalam istana. Sementara itu Kebo Ijo mengikuti Ken Arok langsung menuju ke dalam bilik aku Tunggul Ametung. Betapapun juga ia mencoba mengendapkan perasaannya, namun ia masih juga berdebar-debar. Yang paling menyakitkan hatinya adalah cara orang lain yang sangat licik itu. Pembunuh aku Tunggul Ametung yang sebenarnya. Kalau saja aku mendapat kesempatan, katanya di dalam hati. Aku ingin bertemu dengan pembunuhnya. Tetapi itu hanyalah sebuah mimpi yang mengambang. Tidak seorang pun yang menolak tuduhan bahwa akulah yang telah melakukannya. Kebo Ijo menarik nafas dalam-dalam. Ketika mereka sampai ke muka bilik aku, maka orang-orang yang berdiri di depan pintu pun segera menyibak.
Seolah-olah mereka melihat Aku Tunggul Ametung sendiri akan memasuki ruangan itu. Demikian Kebo Ijo muncul di pintu bilik, maka Witantra pun kemudian menggeram. Ditatapnya mata Kebo Ijo tajam-tajam, seolah-olah ia ingin melihat jauh sampai ke pusat otaknya. Kebo Ijo, suara Witantra bergetar. Apakah keris ini kerismu? Kebo Ijo maju selangkah. Sekilas ia berpaling kepada Ken Arok yang berdebar-debar. Seandainya Kebo Ijo ingkar, maka persoalan itu pasti akan berkepanjangan. Apalagi apabila kemudian terdengar oleh Mahisa Agni dan para cantrik di padepokan Empu Gandring. Kenapa anak itu tidak aku bunuh saja sama sekali, geram Ken Arok di dalam hatinya. Selagi ia masih hidup, ia akan dapat berbicara tentang apa saja. Namun Ken Arok melihat Kebo Ijo menganggukkan kepalanya sambil menjawab. Ya Kakang. Keris itu adalah kerisku. Witantra yang sudah tidak dapat menahan hati itu pun langsung bertanya kepadanya. Jadi kaukah yang membunuh Aku Tunggul Ametung? Kebo Ijo menggelengkan kepalanya dengan tatak. Sama sekali tidak terbayang kecemasan di dalam sorot matanya. Tidak Kakang. Aku tidak segila itu. Apakah pamrihku membunuh Aku Tunggul Ametung? Lalu bagaimana mungkin keris ini dapat sampai di sini? Itulah yang membuat hatiku menjadi terlampau pahit. Aku tidak takut menghadapi kemungkinan apapun. Tetapi bahwa kerisku yang dipergunakan oleh pembunuhnya itulah yang paling menyakitkan hati. Tetapi bagaimana mungkin kerismu hilang dari rumahmu? Witantra berhenti sebentar, lalu suaranya bergetar semakin dalam. Kebo Ijo, aku mengharap kau datang membawa sebilah keris, dan sambil membuktikan bahwa kerismu masih ada padamu kau berjanji untuk menangkap pembunuhnya. Tetapi ternyata keris ini adalah kerismu. Kebo Ijo tidak segera menjawab. Kenyataan itu memang tidak dapat diingkarinya. Keris itu adalah kerisnya, dan keris itu pula lah yang tertancap di dada Aku Tunggul Ametung. Kebo Ijo, apa katamu, desak Witantra. Aku tidak dapat mengingkari kenyataan itu Kakang. Jadi kau mengaku, bahwa kau yang membunuhnya? Aku tidak akan pernah mengaku, bahwa aku yang telah membunuh, karena aku memang tidak melakukannya, jawab Kebo Ijo dengan hati yang tabah. Lalu bagaimana dengan kenyataan ini? Terserahlah kepada Kakang Witantra. Keputusan apakah yang akan dijatuhkan kepadaku? Aku akan patuh menjalani. Baik aku sebagai prajurit maupun aku sebagai adik seperguruan. Tetapi apapun yang akan terjadi, aku tidak akan mengakuinya, karena aku memang tidak melakukannya. Witantra menggeretakkan giginya. Ia berdiri pada suatu keadaan yang paling sulit. Namun menilik sikap dan jawaban Kebo Ijo, Witantra dapat mempercayainya, bahwa Kebo Ijo tidak melakukannya. Tetapi apabila ia berkata demikian, maka setiap orang pasti akan mencemoohkannya, karena justru Kebo Ijo adalah adik seperguruannya. Karena itu, dalam kekeruhan nalar, Witantra tidak segera berbuat dan berkata sesuatu. Bahkan akhirnya kepalanya ditundukkannya sambil mengamat-amati keris yang masih digenggamnya. Sementara itu setiap orang di luar dan di dalam bilik itu sudah menjatuhkan kepastian, bahwa Kebo Ijo lah yang melakukannya. Sikapnya sehari-hari, kata-katanya dan tingkah lakunya, sama sekali tidak disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Dalam keadaan yang demikian itulah akan sangat terasa, hampir tidak ada seorang pun yang berdiri di pihaknya, meskipun benar-benar ia tidak merasa bersalah. Kesalahan yang membebani hatinya adalah, bahwa ia tidak pernah mendengarkan nasihat Ken Arok. Hanya itu, bukan karena ia merasa membunuh Aku Tunggul Ametung. Witantra yang menjadi pening, akhirnya menyerahkan keris itu kepada orang-orang tua dalam pemerintahan Tumapel. Sambil menahan gelora hati yang tidak tertahankan ia berkata, terserahlah kepada kalian. Apakah yang sebaiknya kita lakukan? Pimpinan pemerintahan yang 7, termasuk Manggala Perang akan menjatuhkan keputusan. Aku hanya salah seorang dari mereka. Salah seorang tetua pemerintahan yang diserahi keris itu berpikir sejenak. Kemudian diterimanya keris itu sambil berkata, kau dapat menentukan Witantra. Orang yang bersalah adalah seorang prajurit di dalam pasukanmu, justru pasukan pengawal. Aku adalah seorang prajurit yang harus berdiri pada watak dan sifat prajurit, jawab Witantra. Tetapi di sini aku berhadapan dengan diriku sendiri. Aku melihat bukti yang tidak dapat disangkal lagi. Tetapi aku berkeyakinan bahwa Kebo Ijo memang tidak melakukannya, menilik sikap dan jawabannya. Aku mengenal Kebo Ijo sejak lama.
Aku mengenal wataknya. Kegilaannya, kebengalannya dan memang kadang-kadang ia berbuat licik. Tetapi aku tidak akan dapat membayangkan kalau suatu ketika ia melakukan pembunuhan yang sebenarnya. Apalagi membunuh aku Tunggul Ametung. Kata-kata Witantra ternyata telah menggetarkan setiap dada. Mereka heran melihat sikap itu. Witantra yang selama ini mereka kenal sebagai seorang prajurit yang bersikap lurus, siapapun yang dihadapinya. Namun pada suatu saat, di mana saudara seperguruannya sendiri yang terlihat, ia menjadi miur. Sejenak terdengar suara bergeramang di dalam dan di luar bilik. Semua mata kini memandang ke wajah Witantra yang merah dan tegang. Setegang wajah Ken Arok. Berbagai masalah telah menggelegar di dalam dadanya. Ia pun sama sekali tidak menyangka bahwa Witantra ternyata akan bersikap demikian. Karena itulah, berkata Witantra kemudian, aku serahkan persoalan ini kepada kalian. Suara kalianlah yang akan menentukan. Aku sudah merasa bahwa kali ini suara hatiku akan lain sekali dengan keputusan kalian. Aku yakin bahwa yang terjadi bukan seperti yang kita kira-kirakan. Aku tidak menganggap Kebo Ijo sebagai seorang pembunuh yang biadab. Witantra berhenti sejenak. Lalu, dan aku tidak dapat melepaskan keyakinanku, meskipun aku tahu bahwa aku akan berdiri menyendiri. Sekali lagi terdengar suara bergeramang. Sedang Witantra masih berdiri di tengah-tengah bilik itu dengan keringat yang membasahi seluruh tubuhnya. Ternyata di dalam dirinya telah terjadi pertentangan yang dahsyat, ia tidak dapat melepaskan bukti yang pasti tidak dapat diingkari lagi. Tetapi dalam pada itu, ia mempunyai suatu keyakinan yang asing di dalam pertemuan itu. Namun bagaimanapun juga ia tidak dapat melepaskan keyakinannya. Tiba-tiba di dalam ketegangan itu, salah seorang tetua pemerintahan berkata, Angger Witantra, kita sudah dihadapkan pada suatu kenyataan. Sudah tentu kita tidak akan dapat ingkar lagi. Ya, itulah yang akan aku dengar. Aku sudah tahu. Dan kini terserah kepada kalian, jawab Witantra. Ketika sejenak dipandanginya wajah Kebo Ijo yang masih saja menatap lurus-lurus ke depan, ia menjadi semakin yakin bahwa Kebo Ijo tidak melakukannya. Namun sejalan dengan itu, ia pun menjadi semakin yakin pula bahwa Kebo Ijo tidak akan dapat lepas lagi dari bencana. Witantra itu mengatupkan bibirnya rapat-rapat ketika ia mendengar pimpinan prajurit Tumapel berkata, baiklah Witantra. Meskipun Kebo Ijo termasuk di dalam pasukan pengawal, tetapi karena kau sudah menyerahkannya kepada kami maka kami akan mengambil keputusan bersama-sama dengan pimpinan pemerintahan yang 7 dan segenap Manggala, termasuk kau. Witantra tidak menjawab. Dan ia semakin mengatupkan giginya ketika ia mendengar pimpinan prajurit itu berkata, kau menjadi tawanan kami Kebo Ijo. Kebo Ijo sama sekali tidak terkejut mendengar perintah pimpinan prajurit itu. Ia sudah menyadari sebelumnya bahwa itu pasti akan menjadikannya seorang tawanan. Namun demikian ia mencoba untuk menatap wajah Witantra. Tetapi Witantra membuang pandangan matanya jauh-jauh. Seakan-akan ia tidak berani lagi menatap wajah Kebo Ijo. Ketika dua orang prajurit mendekati Kebo Ijo dan memegang kedua belah tangannya, Kebo Ijo mengibaskannya sambil menggeram. Apa kau sangka aku tidak dapat berjalan sendiri? Kedua prajurit itu mundur selangkah. Setiap orang yang melihat hal itu mengerutkan keningnya. Bahkan Witantra pun kemudian menatapnya. Dalam keadaan yang demikian, maka segala hal dapat terjadi. Apalagi kalau Kebo Ijo itu kemudian menjadi berputus asa. Dalam keadaan yang demikian itu, Ken Arok maju beberapa langkah mendekatinya. Perlahan-lahan ia berbisik. Marilah Kebo Ijo. Mudah-mudahan pembicaraan di antara para pemimpin akan memberimu jalan. Kebo Ijo menggelengkan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab. Perlahan-lahan ia meraba hulu pedangnya sambil mengerutkan keningnya. Sikap itu semakin mendebarkan setiap jantung. Tetapi Ken Arok tidak beranjak dari tempatnya. Bahkan sekali lagi ia berbisik. Apakah kau akan melawan? Alangkah gilanya, jawab Kebo Ijo. Perlahan-lahan maka tangan Kebo Ijo itu menarik pedangnya, tetapi beserta rangkanya. Kemudian dilemparkannya pedang itu di lantai sambil berkata lantang. Aku tetap seorang prajurit. Meskipun sampai saat terakhir aku tidak pernah merasa bersalah, tetapi aku akan tunduk kepada setiap keputusan kalau keputusan itu akan memberi kalian kepuasan. Wajah-wajah yang ada di sekitarnya pun menjadi semakin tegang.
Sejenak tidak seorang pun yang mengucapkan sepatah kata. Dan ruangan itu menjadi sunyi. Marilah, terdengar suara Kebo Ijo memecah kesepian. Kemana aku akan dibawa? Aku tidak akan lari. Orang-orang yang ada di dalam bilik itu seakan-akan tersadar dari lamunan mereka. Hampir mereka tidak percaya melihat apa yang telah terjadi. Dan mereka masih juga berdiam diri ketika mereka melihat Ken Arok menggandeng Kebo Ijo keluar dari ruangan itu. Aku hormati kau Kebo Ijo, bisik Ken Arok. Pada saat terakhir kau adalah seorang yang paling jantan yang pernah aku lihat. Jangan memuji. Setiap pujian kini sudah tidak berarti lagi bagiku. Selama ini aku selalu mabuk oleh segala macam sanjungan, pujian dan sikap yang berpura-pura. Tetapi sekarang aku sudah tidak memerlukannya lagi. Aku tidak memuji. Tetapi aku kagum melihat kenyataan ini. Aku kira, selama kau tidak akan ada seorang pun yang dapat melakukannya. Seandainya aku yang mengalaminya, mungkin aku akan berbuat lain. Mungkin lari dan mungkin membunuh diri. Kebo Ijo tidak menyahut. Sekali ia berpaling memandang dua orang prajurit yang mengikutinya beberapa langkah di belakangnya. Salah seorang dari mereka berkata, "Kita tempatkan Kebo Ijo di bilik sebelah ruang perbendaharaan. Menurut perintah, ia akan tetap ditahan di dalam istana." Persetan! Kebo Ijo menggeram. Ken Arok sama sekali tidak menyahut. Tetapi di bawahnya Kebo Ijo itu berbelok ke kiri menyusur serambi belakang. Kemudian melampaui sebuah longkangan dan naik ke bilik perbendaharaan. Kami berdua bertugas untuk menjaganya, berkata salah seorang dari kedua prajurit itu. Baik Ken Arok maupun Kebo Ijo masih tetap berdiam diri. Mereka kemudian melangkah masuk ke dalam sebuah bilik yang kecil di sebelah ruang perbendaharaan istana. Biarlah ia berada di dalam. Sebaiknya kau keluar Ken Arok, berkata salah seorang prajurit itu. Pintunya akan aku palang dari luar. Tunggu, sahut Ken Arok. Aku masih memerlukannya. Tinggalkan aku, desis Kebo Ijo. Aku akan mengawanimu Kebo Ijo. Kau harus tetap tenang dan tidak kehilangan kebeningan akal. Aku tidak menjadi gila karenanya. Karena kau masih mempunyai kawan untuk membagi perasaan. Karena itu, aku akan tetap tinggal di sini. Seseorang yang dalam keadaan gelap, mudah mempunyai angan-angan yang bukan-bukan. Aku menyadari keadaanku Ken Arok. Aku telah menduga, bahwa tidak ada hukuman lain yang lebih pantas bagiku selain hukuman mati. Kau sudah mulai berputus asa. Kata-kata Ken Arok terputus ketika ia mendengar prajurit di luar berkata. Ken Arok, tinggalkan ia sendiri. Tunggu. Aku masih berbicara. Tinggalkan aku, desis Kebo Ijo. Tidak Kebo Ijo. Apalagi agaknya kau sudah mulai berputus asa. Sikap yang demikian adalah tanda-tanda yang kurang baik. Putus asa bagimu dalam keadaan ini adalah langkah pertama menuju kepada bunuh diri. Kebo Ijo termenung sejenak. Tiba-tiba ia menyahut. Itu akan lebih baik daripada aku mati di tiang gantungan. Apalagi di alun-alun atau di bawah pintu gerbang. Siapa bilang bahwa hukuman itu akan dilakukan dengan cara demikian? Kebo Ijo terdiam sejenak. Wajahnya merenung ke alam angan-angannya yang terlampau jauh. Sejenak mereka saling berdiam diri. Kebo Ijo mencoba untuk membayangkan apa saja yang dapat terjadi atasnya. Sedangkan Arok dengan berdebar-debar memperhatikan perkembangan perasaan Kebo Ijo. Ken Arok mengangkat kepalanya ketika ia mendengar para penjaga sekali lagi berteriak. Hei Ken Arok. Kenapa kau masih ada di dalam? Aku belum selesai. Aku masih mempunyai beberapa persoalan yang harus kami perbincangkan. Para prajurit di luar pintu bersungut-sungut. Tetapi mereka menyangka bahwa Ken Arok sedang melakukan tugasnya. Kebo Ijo, berkata Ken Arok seterusnya. Kau harus tetap tenang. Apapun yang akan terjadi dengan kau. Kebo Ijo tidak menyahut. Tetapi wajahnya merenung semakin dalam. Kalau teringat olehnya, perbuatan licik seseorang, dengan mencuri kerisnya dan dipergunakannya untuk membunuh aku, darahnya serasa mendidih. Tetapi kemudian ia pun sampai juga pada suatu kesimpulan adalah kesalahannya, kenapa kerisnya dapat jatuh ke tangan seseorang yang tidak dikenal dan tanpa diketahuinya. Sejenak terbayang, jenis-jenis hukuman yang dapat dilakukan atasnya apabila para pemimpin di Tumapel menetapkan hukuman mati atasnya.
Ia dapat digantung di alun-alun, di bawah gerbang depan istana di muka rakyat Tumapel, ditusuk dengan keris di atas sebuah panggungan yang juga disaksikan oleh rakyat atau disapu sampai mati. Kebo Ijo menarik nafas dalam-dalam. Sekilas terbayang anak dan istrinya yang menunggunya di rumah. Istri seorang prajurit tidak boleh kehilangan akal apabila ia kematian suaminya, geram Kebo Ijo di dalam hatinya. Tetapi ternyata aku tidak mati di peperangan. Dan meskipun ia istri seorang prajurit, maka ketahanan hatinya pasti akan runtuh juga apabila ia melihat suaminya tergantung di alun-alun, atau di bawah regol besar istana atau ditusuk dengan keris sampai mati, apalagi disapu. Aku kira, lebih baik aku mati Ken Arok, tiba-tiba ia berdesis. Heh. Ken Arok terkejut. Kenapa? Aku akan menjadi gila apabila di alun-alun besok aku dapat melihat istri dan anakku menangisi aku sebelum aku digantung. Ah, desis Ken Arok. Kau membayangkan yang bukan-bukan. Meskipun seandainya kau dihukum mati, kau pun harus menengadahkan dadamu sebagai laki-laki jantan. Tetapi aku tidak akan dapat melakukannya apabila istri dan anakku hadir untuk melihat dan mendapat kesempatan bertemu untuk yang terakhir. Ken Arok tidak menjawab, tetapi ditundukkannya kepalanya dalam-dalam. Bagaimana pertimbanganmu Ken Arok? Tetapi aku tidak yakin bahwa kau akan dihukum mati. Kebo Ijo menggelengkan kepalanya. Tidak ada seorang pun yang menghendaki aku terlepas dari hukuman ini. Karena itu, aku harus menjalani. Ken Arok merenung sejenak. Kemudian katanya. Aku akan melihat, apakah yang dibicarakan oleh para pemimpin yang 7 itu sekarang. Kebo Ijo tidak menyahut. Kau memang terlalu bodoh. Mungkin hal itu mereka lakukan secara rahasia. Tetapi aku akan berusaha. Terserahlah kepadamu. Aku minta diri sebentar. Tetapi jangan kau biarkan angan-anganmu membubung ke segala arah tanpa terkendali. Mungkin kau akan terjerumus ke dalam suatu sikap yang keliru. Kebo Ijo tidak menyahut. Tenanglah. Aku akan segera kembali. Beritahukan kepadaku, kalau mereka mengambil keputusan untuk menghukum aku mati. Lebih baik dilakukan sekarang di tempat tertutup ini daripada di tempat terbuka. Aku akan melihatnya. Ken Arok pun kemudian meninggalkan tempat itu. Dicobanya untuk mendekati tempat para pemimpin yang sedang bersidang. Tetapi beberapa langkah dari pintu bilik tempat bersidang itu dijaga oleh beberapa orang prajurit, beberapa orang pengawal istana dan pelayan dalam yang dipimpinnya untuk malam itu. Sejenak Ken Arok menjadi ragu-ragu. Namun kemudian ia berjalan mendekat. Beberapa orang prajurit memandangnya dengan penuh pertanyaan, dan para pengawal istana menjadi berdebar-debar. Aku perlu dengan orang-orangku, berkata Ken Arok kepada pemimpin prajurit yang bertugas di tempat itu. Orang itu menganggukkan kepalanya. Silakanlah. Ken Arok memanggil orang-orangnya dengan isyarat tangannya. Kemudian setelah mereka berkumpul diberinya mereka beberapa peringatan. Lalu katanya, kembalilah ke tempatmu. Aku akan menghadap Witantra. Mereka sedang bersidang, jawab salah seorang dari mereka. Tidak seorang pun diperkenankan mendekat. Tetapi aku adalah orang yang khusus. Akulah yang menangkap Kebo Ijo. Orang itu mengangguk-anggukan kepalanya. Sesaat ia berpaling kepada pemimpin prajurit dan pengawal istana yang bertugas. Aku akan berbicara dengan orang itu, desis Ken Arok. Ternyata kesibukan Ken Arok itu mempengaruhi perasaan pemimpin prajurit itu. Agaknya Ken Arok memang sedang melakukan tugas yang penting. Mintalah izin langsung kepada mereka, apakah kau diizinkan masuk ke tempat sidang itu, berkata pemimpin pengawal istana. Aku tidak akan ikut bersidang. Itu bukan tugasku. Ya. Lalu apa kepentinganmu, bertanya pemimpin prajurit. Aku akan menyampaikan beberapa laporan saja. Pemimpin prajurit dan pengawal istana yang sedang bertugas itu saling berpandangan sejenak. Mereka tidak mengerti, apakah mereka dapat melarang atau mengizinkan, karena Ken Arok sendiri saat itu sedang memimpin sekelompok pelayan dalam yang sedang bertugas pula. Sejenak kemudian pemimpin prajurit itu berkata, terserahlah kepadamu. Ketuklah pintu dan sampaikan maksudmu. Ken Arok tidak menjawab. Ia pun menjadi ragu-ragu sejenak. Namun ia pun kemudian melangkah mendekati pintu.
Para petugas yang berada beberapa langkah di depan pintu itu melihat Ken Arok berdiri tepat di muka pintu. Mereka melihat Ken Arok beberapa kali mengetok, tetapi pintu itu tidak segera terbuka. Namun sebenarnya Ken Arok sama sekali tidak mengetuk pintu. Para penjaga yang berdiri beberapa langkah daripadanya hanya melihat tangannya bergerak-gerak. Tetapi tangan itu sama sekali tidak menyentuh pintu bilik. Dengan demikian ia dapat mengelabui para penjaga termasuk orang-orangnya sendiri. Yang dilakukan sebenarnya adalah berusaha mendengar pembicaraan di dalam bilik itu. Betapa lembutnya, namun telinganya yang tajam berhasil menangkap beberapa patah kata daripadanya. Dadanya berdebar-debar ketika ia mendengar Witantra berkata, "Terserah kepada kalian. Aku tetap pada pendirianku. Kebo Ijo tidak bersalah. Kalau ia memang membunuh aku Tunggul Ametung, maka ia tidak akan gila meninggalkan kerisnya." Betapa ia tergesa-gesa. Apalagi ternyata bahwa pembunuhan itu baru diketahui ketika darah yang meleleh dari luka itu sudah kering. Itu berarti bahwa masih ada beberapa waktu terpaut. Dan waktu itu cukup bagi Kebo Ijo untuk membawa kerisnya serta. "Aku tidak yakin," jawab seseorang, yang agaknya salah seorang dari tetua pemerintahan. "Mungkin telah terjadi perkelahian antara Kebo Ijo dan aku, sehingga Kebo Ijo harus melarikan diri segera. Terlebih lagi, ternyata bahwa tanda pasukan pengawal itu tertinggal." "Tetapi," sahut Witantra, "pembunuhnya pasti telah menancapkan keris itu pada saat aku sedang tidur. Tidak ada tanda bahwa aku berusaha mengambil pusakanya. Gerak aku pun pasti sangat terbatas sehingga perkelahian itu tidak berlangsung lama. Waktu yang kemudian cukup banyak bagi Kebo Ijo untuk membawa keris itu." Sejenak ruangan itu menjadi sepi. Dan sejenak kemudian terdengar suara yang lain lagi. "Ya. Aku cabut tuduhanku. Aku dapat mengerti penjelasan Witantra. Kebo Ijo yang sudah demikian berani dan berhati-hati, sehingga dapat mencapai bilik aku Tunggul Ametung, pasti tidak akan membuat kesalahan yang bodoh. Keris itu pasti tidak akan tertinggal, apalagi masih tetap di dada aku. Sedangkan tidak seorang pun yang segera mengetahui pembunuhan itu. Seandainya ia tergesa-gesa meninggalkan bilik itu, maka ia masih mendapat kesempatan untuk mengambil kerisnya kembali." Sekali lagi ruangan itu menjadi sepi. Namun kesepian itu telah mendebarkan jantung Ken Arok. Dalam kesepian yang demikian maka setiap orang akan mendapat kesempatan berpikir dengan bening. Apalagi ketika ia kemudian mendengar seseorang berdesis di dalam bilik itu. "Maka aku adalah orang yang ketiga yang menyadari kebodohan kita. Seperti yang kita kehendaki selama ini, mengambil keputusan tanpa prasangka dan tanpa pilih bulu. Ternyata kita sudah dipengaruhi oleh sikap, kebiasaan dan watak Kebo Ijo yang tidak kita sukai. Namun akhirnya aku menyadari kesalahan itu, dan aku mencoba menempatkan persoalan ini sewajarnya dengan melepaskan prasangka dan kebencian yang ada di dalam diri kita." Suara itu berhenti sejenak. Lalu, "Terserahlah kepada kita yang 7. Masih ada 4 orang yang dapat menentukan pendiriannya." Ketika suasana di dalam bilik itu menjadi sepi kembali, Ken Arok merasa bahwa ia harus cepat bertindak. Kalau setiap orang di dalam bilik itu kemudian dipengaruhi oleh sikap Witantra, yang telah menjalar kepada 2 orang lainnya, maka keadaannya akan menjadi terlampau jelek baginya. Masih ada saksi yang hidup, yang akan dapat mempengaruhi keadaan kemudian. Ia menyesal bahwa ia tidak membunuh saja sama sekali cantrik yang melepasnya pergi di padepokan Empu Gandring, meskipun ada kemungkinan cantrik itu sudah tidak mengenalnya. Karena itu, maka Ken Arok pun kemudian telah benar-benar mengetuk pintu itu, sehingga terdengar desis di dalam ruangan. "Siapa?" "Aku, Ken Arok." Terdengar langkah mendekat pintu. Kemudian terdengar palang pintu terangkat, dan pintu itu pun terbuka. "Ken Arok," berkata Witantra, "seharusnya kau tahu bahwa kau tidak dapat mengganggu sidang ini." "Maafkan," jawab Ken Arok. "Aku pun menyangka bahwa aku akan mengganggu. Tetapi aku memerlukan suatu tindakan yang cepat di dalam masalah ini. Aku mengharap bahwa sebelum para pemimpin yang 7 ini dapat mengambil keputusan, maka tidak akan terjadi kesalahan yang kurang bijaksana." "Apa maksudmu?" "Kebo Ijo ingin melihat keris itu. Ialah orang yang paling mengenalnya. Meskipun kerisnya tidak ditemukan di dalam rumahnya, tetapi masih ada kemungkinan bahwa sebenarnya keris itu bukan kerisnya.
Keris itu hanyalah mirip atau sengaja dibuat mirip dengan keris yang hilang itu. Kemiripan yang paling mencolok terletak pada tangkainya. Sedang tangkai yang demikian dapat dibuat oleh siapapun juga. Dengan melihat keris itu dari dekat maka Kebo Ijo akan dapat mengatakan, apakah keris itu benar-benar kerisnya. Witantra mengerutkan keningnya. Sejenak ia terdiam sambil berpaling ke arah 6 orang yang lain, yang ada di dalam ruangan itu. Ruangan itu menjadi sunyi sesaat. Beberapa orang saling berpandangan. Tetapi mereka tidak segera dapat mengambil suatu keputusan. Ken Arok sendiri masih berdiri tegak di depan pintu. Dipandanginya setiap wajah seorang demi seorang. Namun yang dilihatnya hanyalah keraguan-raguan dan kebimbangan. Baru sejenak kemudian terdengar Witantra berkata, "Bukankah Kebo Ijo telah melihat keris itu?" "Ya, tetapi Kebo Ijo ingin meyakinkan. Ia ingin melihat setiap guratan pamornya. Dan ia akan dapat memutuskan apakah keris itu miliknya yang hilang." "Ia akan dapat berbohong," berkata salah seorang tetua pemerintahan. "Anak itu dapat berkata apa saja tentang keris itu." "Bukan maksud Kebo Ijo." Ken Arok menggelengkan kepalanya. Kebo Ijo tidak akan minta belas kasihan atau membuat cerita yang aneh-aneh untuk membebaskan dirinya. Ia cukup jantan menghadapi kenyataan. Yang penting baginya adalah kepuasan perasaan. Kalau keris itu adalah kerisnya yang hilang, maka ia akan dapat menghadapi setiap kemungkinan dengan perasaan yang tenang. Tetapi apabila keris itu bukan kerisnya, meskipun ia tidak ingin bebas karenanya, apalagi membuat-buat cerita ngayawara, namun hal itu akan dapat menyinggung rasa keadilan kita jauh lebih parah lagi. Ken Arok berhenti sejenak. Tetapi itu pun bukan berarti suatu pengakuan bahwa seandainya keris itu benar-benar kerisnya ia telah melakukan pembunuhan. Tetapi bahwa kehilafannya dan hilangnya pusaka itu dari rumahnya, adalah suatu kesalahan yang harus ditebusnya dengan nyawanya. Ketika Ken Arok terdiam, maka sekali lagi ruangan itu menjadi senyap. Beberapa orang menundukkan kepalanya dan beberapa orang yang lain menjadi semakin ragu-ragu. "Aku tidak keberatan," tiba-tiba Witantra berdesis. "Aku juga tidak berkeberatan," sahut yang seorang. Seorang yang lain mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, "Aku juga tidak. Tetapi siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu?" Ken Arok mengangkat dadanya. "Akulah yang bertanggung jawab. Aku adalah sahabatnya. Aku akan menghadapinya apabila ia mencoba mempergunakan senjata itu untuk melakukan perlawanan. Tetapi sekali lagi aku ingin menjelaskan, bahwa Kebo Ijo cukup jantan menghadapi kenyataan ini. Kenyataan yang tidak terduga-duga." Sesaat orang di dalam bilik itu menjadi tegang. Mereka saling berpandangan. Akhirnya seorang yang lain lagi berkata, "Aku juga tidak berkeberatan." 4 orang dari yang 7 telah menyatakan sikapnya. Karena itu, maka telah merupakan keputusan, sebagai pengganti kekuasaan aku, bahwa yang lain harus memberikan alasan-alasan yang dapat dimengerti oleh setidak-tidaknya seorang dari ke-4 orang itu apabila keputusan itu hendak diubah atau ditolak. Apabila yang 3 orang itu atau salah seorang daripadanya tidak mengajukan keberatan apapun maka sikap yang 4 itu akan menjadi keputusan yang harus dilaksanakan. Demikianlah. Karena tidak ada seorang pun yang berkeberatan, maka orang yang menyimpan keris berkata, "Baiklah. Aku akan menyerahkan keris itu kepadamu Ken Arok. Kaulah yang akan bertanggung jawab." "Aku akan bertanggung jawab," sahut Ken Arok. Maka keris itu pun segera diambilnya, dan diserahkannya kepada Ken Arok. "Hati-hatilah. Keris ini merupakan barang bukti. Ya. Aku menjadi taruhan, bahwa keris ini tidak akan hilang." Witantra memandang keris itu sambil mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Tetapi ia tidak berkata sepatah kata pun lagi. Sepeninggal Ken Arok, maka orang yang tertua di antara ke-7 orang itu berkata, "Kita akan menunda pembicaraan ini. Kita akan menunggu kedatangan Ken Arok yang telah membawa keris itu." Yang lain mengangguk-anggukkan kepala mereka. "Kita akan tetap tinggal di dalam bilik ini." "Ya," jawab yang lain. "Kita akan tetap tinggal di sini." Demikianlah, maka ke-7 orang itu pun kemudian duduk kembali di dalam suatu lingkaran. Mereka tidak beranjak dari tempatnya, meskipun mereka hampir tidak berbicara lagi. Masing-masing mencoba membayangkan apa yang telah terjadi dengan Aku Tunggul Ametung. Dalam kesenyapan itulah,
maka sebagian terbesar dari mereka mulai melihat suatu gambaran yang agak bening. Sebenarnya lah bahwa terlampau bodoh apabila Kebo Ijo setelah membunuh aku meninggalkan keris itu di dadanya. Tetapi mereka harus menunggu. Mereka akan mendengar keterangan Ken Arok tentang keris itu. Beberapa orang berpendapat, apabila Kebo Ijo mengaku tanpa banyak persoalan, bahwa keris itu adalah kerisnya maka dugaan bahwa ia yang telah membunuh aku menjadi semakin tipis. Mungkin setiap orang tetap pada tuduhannya, karena sikap, watak dan tingkah laku Kebo Ijo. Tetapi ketujuh orang itu tidak boleh ingkar dari suatu keyakinan. Apabila memang demikian, apabila menurut keyakinan mereka, Kebo Ijo tidak melakukan pembunuhan itu. Mungkin keputusan mereka tidak sesuai dengan tuntutan sebagian terbesar dari rakyat Tumapel, terutama mereka yang mengenal Kebo Ijo. Tetapi mereka harus tetap berusaha menegakkan keadilan. Seperti juga Witantra telah berkorban perasaan untuk mempertahankan keyakinannya, meskipun ia tahu bahwa setiap orang akan menganggapnya berpihak, karena Kebo Ijo adalah adik seperguruannya. Tetapi justru karena itu ia telah bersikap tanpa pilih. Siapapun Kebo Ijo, ia berdiri di atas keyakinannya. Keyakinan yang dilandasi oleh berbagai macam bukti, pertimbangan dan pengamatan. Dalam pada itu Ken Arok pun pergi dengan tergesa-gesa ke bilik Kebo Ijo. Kedua penjaga yang menungguinya menjadi ragu-ragu untuk mengizinkannya masuk kembali ke dalam bilik itu. Aku tidak sedang bermain-main, desis Ken Arok. Aku adalah pimpinan pelayan dalam yang bertugas kali ini. Sadarilah itu. Kalau kau melihat bahwa aku membawa keris yang telah tertancap ke dalam dada aku ini, kau pasti dapat mengerti bahwa kalian tidak berhak melarang aku masuk. Beberapa berpendapat, apabila Kebo Ijo mengaku tanpa banyak persoalan, bahwa keris itu adalah kerisnya maka dugaan bahwa ia yang telah membunuh aku menjadi semakin tipis. Mungkin, kedua penjaga itu berpandangan sejenak. Kemudian yang tua di antara keduanya menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Silakanlah. Tetapi jangan terlampau lama. Kami berdualah yang kali ini bertanggung jawab atas tawanan ini." Aku tidak menyangkal. Tetapi aku pun sedang menjalankan tugas. Palang pintu bilik itu pun kemudian diangkat, dan Ken Arok pun masuk ke dalamnya dengan nafas terengah-engah. Kebo Ijo menjadi cemas melihat kedatangan Ken Arok yang tergesa-gesa itu, sehingga ia pun bertanya dengan serta-merta. "Apa kata mereka Ken Arok?" Namun ia terkejut melihat Ken Arok membawa keris itu. "Buat apa kau bawa keris itu?" "Aku meminjamnya Kebo Ijo. Aku masih ingin meyakinkan, apakah keris ini benar-benar kerisku yang ada padamu." Ken Arok berhenti sejenak. Dan ternyata bahwa keris ini benar kerisku itu. Kebo Ijo menundukkan kepalanya. Katanya perlahan-lahan. "Dan kau percaya juga bahwa aku telah membunuh aku dengan keris ini?" Ken Arok menggelengkan kepalanya. "Tidak Kebo Ijo. Aku tidak percaya bahwa kau telah melakukannya." Kebo Ijo mengangkat wajahnya. Matanya memancarkan sepercik sinar. Terdengar ia berkata, "Itulah yang aku perlukan darimu Ken Arok. Aku berterima kasih bahwa masih ada orang yang dapat melihat kebenaran. Tetapi apakah keputusan yang diambil oleh para pemimpin yang 7 itu?" Ken Arok menelan ludahnya. Beberapa saat ia berdiam diri sambil menundukkan kepalanya. Kebo Ijo menarik nafas dalam-dalam. Beberapa langkah ia berjalan sampai ke sudut bilik itu, kemudian berputar dan menyusur dinding. "Aku mengerti Ken Arok. Apakah mereka mengambil keputusan dengan hukuman mati?" Perlahan-lahan Ken Arok menganggukkan kepalanya. "Apakah suara mereka dapat memutuskan? Tanpa aku mereka tidak dapat berbuat sendiri-sendiri. Hanya akulah yang berwenang menentukan tanpa pertimbangan mereka bersama-sama. Akhirnya suara mereka menentukan. Bukti inilah yang berbicara." Ken Arok berhenti sejenak. "Apakah kau sependapat Kebo Ijo, apabila aku melenyapkan bukti ini?" "Apakah maksudmu?" "Lihat saja keris itu. Aku telah berhasil membujuk mereka dan meminjam bukti ini. Kalau aku lenyapkan bukti ini, maka para pemimpin harus berpikir lagi. Tetapi akibatnya bagimu terlampau parah. Aku akan lari. Aku adalah seorang petualang sejak kecil. Apa artinya hidup di istana ini bagiku?" "Jangan Ken Arok," desis Kebo Ijo. "Aku berterima kasih atas semuanya itu. Tetapi itu tidak perlu.
Biarlah aku menerima akibat dari kebodohanku selama ini. Dan puncak dari kebodohan itu adalah hilangnya keris itu dari simpananku. Lalu apakah kau akan menerima keputusan itu? Tidak ada hakku untuk menolak. Aku tinggal menjalaninya. Bagaimanakah bunyi keputusan itu? Ken Arok tidak segera menjawab. Bagaimana Ken Arok? Aku hanya mendengar bagian terakhir dari pembicaraan itu. Kemudian aku mencoba meminjam barang bukti ini. Kebo Ijo mengerutkan keningnya. Ia harus percaya kepada kata-kata Ken Arok. Terbukti pula ia telah membawa keris itu. Dan bagaimana bunyi keputusan itu? Kebo Ijo mendesak. Sebenarnya aku tidak akan sampai hati mengatakannya kepadamu Kebo Ijo. Biarlah salah seorang dari merekalah yang akan menyampaikan kepadamu nanti atau besok. Tidak. Aku ingin mendengarkan sekarang. Katakanlah Ken Arok. Aku akan semakin berterima kasih kepadamu. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan suara tertahan-tahan ia berkata, kau akan dihukum mati Kebo Ijo. Hukuman mati itu akan dilaksanakan di alun-alun. Hukuman tusuk sampai mati. Gila. Kebo Ijo menggeram. Aku tidak takut mati. Tetapi hukuman itu adalah hukuman yang paling jahat. Tetapi itu akan lebih baik dari hukuman gantung. Tetapi akibatnya sama saja. Aku tidak mencemaskan cara kematian itu. Tetapi kematian di hadapan banyak orang sebagai tontonan adalah kematian yang paling hina. Karena itu, apakah aku harus melarikan keris ini? Kebo Ijo menggeleng. Setelah merenung sejenak ia berkata, tidak Ken Arok. Itu tidak perlu. Kalau kau benar-benar ingin menolongku, bunuh sajalah aku sekarang. Gila. Itu adalah suatu kegilaan Kebo Ijo, wajah Ken Arok menjadi tegang. Kalau kau ingin melarikan diri, aku akan menolongmu. Tetapi tidak dengan cara itu mengakhiri persoalan. Ken Arok, berkata Kebo Ijo. Sudah aku katakan, aku tidak ingin melihat kau di dalam persoalan ini. Kau sudah cukup baik selama ini. Karena itu, aku minta kepadamu untuk yang terakhir kalinya. Bunuhlah aku dengan kerismu itu. Keris yang telah merenggut jiwa aku tunggul ametung pula. Tidak mungkin Kebo Ijo, tidak mungkin. Kebo Ijo menatap mata Ken Arok dengan tajamnya, sehingga seolah-olah langsung tembus ke dalam pusat otaknya. Sejenak ia seakan-akan membeku. Namun sejenak kemudian ia berkata, Ken Arok, tidak ada jalan yang lebih baik daripada itu. Apakah kau sampai hati melihat aku diikat pada sebuah tonggak di panggungan di alun-alun? Beribu-ribu orang melihat dengan wajah yang memancarkan kebencian. Kemudian seorang prajurit naik ke atas panggung itu dengan keris di tangan. Diiringi oleh sorak-sorai orang-orang yang menonton itulah, aku harus mengakhiri hidupku. Tidak Ken Arok. Aku tidak mau. Tetapi, Ken Arok tergagap. Aku tidak akan mungkin dapat melakukannya. Aku tidak akan sampai hati pula membunuhmu. Kebo Ijo menundukkan kepalanya. Terdengar ia berdesis. Aku minta pertolonganmu yang terakhir, sebab aku tidak mau memilih jalan yang kedua. Tidak Ken Arok. Aku tidak mau. Apakah jalan yang kedua itu? Aku tidak akan menemui kesulitan apapun untuk memecah dinding bilik ini, atau palang pintu, tidak usah bersusah payah dengan Aji Bajapati. Tetapi aku tidak akan lari. Aku dapat mengamuk di dalam istana ini. Dengan demikian aku pun akan mati dikeroyok orang. Mungkin malahan Kakang Witantra sendiri yang akan membunuhku. Tetapi jalan itu tidak begitu menyenangkan, seolah-olah aku ingin mati bersama beberapa orang. Dan kematian yang demikian kurang menyenangkan pula agaknya. Tetapi itu lebih jantan Kebo Ijo. Tetapi masuklah. Tetapi tidak bijaksana melawan kakak seperguruan. Ken Arok diam sejenak. Dan Kebo Ijo itu berkata selanjutnya. Aku minta dengan sangat Ken Arok. Bunuhlah aku. Kau jugalah yang telah menangkap aku dan membawa kemari. Sekarang kau jugalah yang sebaiknya menyelesaikannya. Ken Arok tidak segera menjawab. Cepatlah Ken Arok. Kebo Ijo pun kemudian mendekati Ken Arok. Angkat kerismu. Kau pasti bukan seorang laki-laki yang takut melihat darah. Ken Arok tidak menjawab. Tetapi justru ia berpaling dan melangkah menjauh. Tolonglah aku, Ken Arok.
Nafas Ken Arok menjadi terengah-engah. Ia benar-benar berada dalam keraguan-raguan meskipun hal itu memang diharapkannya. Tetapi ketika ia sudah berdiri berhadapan dengan kebo ijo, maka hatinya menjadi kisruh. Cepat, sebelum ada perkembangan lebih lanjut. Ken Arok perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Dipandanginya wajah kebo ijo yang sama sekali tidak membayangkan kecemasan dan ketakutan. Aku sudah mapan Ken Arok, nada suara kebo ijo merendah. Tetapi sepeninggalku, aku titipkan pengawasan anakku kepadamu. Mudah-mudahan Mahisarandi dapat menjadi seorang yang baik. Seorang yang rendah hati seperti kau. Terasa sebuah desir yang tajam tergores di dinding jantung Ken Arok. Pesan itu telah mengempaskannya ke dalam suatu pengakuan yang pahit. Hampir saja Ken Arok kehilangan keseimbangannya dan membatalkan semua rencananya. Namun sejenak kemudian ia menghentakkan giginya sambil menggeram di dalam hatinya. Aku tidak boleh mundur lagi. Bagaimana Ken Arok? Bertanya kebo ijo. Ken Arok mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Ia mencoba mencari kekuatan untuk melangkah lebih jauh lagi. Kalau kebo ijo sudah tersingkirkan, maka bahaya baginya sudah akan berkurang lagi. Bagaimana aku dapat melakukannya, kebo ijo? Ini dadaku Ken Arok. Kau tinggal memasukkan keris aku telah membunuh seorang tawanan. Tidak. Aku tidak dapat. Seandainya aku dapat memaksa diriku memenuhi permintaanmu yang gila itu, namun akulah besok yang harus terikat di atas panggungan itu. Karena kebo ijo mengangguk-anggukan kepalanya. Iya, kau benar. Namun tiba-tiba. Tetapi aku ada jalan Ken Arok. Aku akan memecah pintu dan melawan kedua penjaga itu. Kau harus datang tepat pada waktunya dan kaulah yang harus membunuhku sebelum aku membunuh kedua penjaga itu, supaya aku tidak bertambah beban lagi di saat kematianku. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Jangan terlampau banyak berpikir Ken Arok. Kau adalah seorang laki-laki perasa. Lakukanlah, dan kau tidak akan menyesal karena kau telah menolong aku. Bagiku, kematianku sekarang akan lebih baik daripada besok, meskipun agak lebih cepat. Ken Arok masih belum menjawab. Cepatlah, Ken Arok. Sebentar lagi mereka pasti akan datang kemari untuk menyampaikan keputusan itu. Ken Arok masih tetap diam. Cepat, kau sekarang pergi keluar bilik ini. Sebelum kau jauh aku akan memecah pintu. Kemudian kau berlari kembali menolong kedua penjaga yang dungu itu. Sebelum Ken Arok menjawab, kebo ijo telah mendorongnya ke pintu. Cepat, keluar. Seakan-akan di luar sadarnya Ken Arok melangkah maju, mendorong pintu dan berjalan keluar bilik. Apakah persoalanmu sudah selesai? Bertanya salah seorang penjaga yang duduk beberapa langkah di depan pintu. Sudah, jawab Ken Arok. Aku akan menghadap Witantra. Tanpa berpaling lagi Ken Arok kemudian berjalan perlahan-lahan meninggalkan bilik itu, sedang kedua penjaganya itu pun segera memasang palang pintu itu. Tetapi belum lagi Ken Arok melampaui longkangan, tiba-tiba ia telah dikejutkan oleh suatu hentakan yang keras. Ketika ia berpaling, ia melihat pintu bilik yang ditinggalkannya itu pecah. Dengan sigapnya kedua penjaga itu pun berloncatan ke muka pintu sambil mengacukan senjata masing-masing. Kebo ijo yang telah memecah pintu itu tertegun sejenak, ia sadar bahwa prajurit yang diserahi tugas untuk menjaganya itu pasti bukan sembarang prajurit. Karena itu, ia harus berhati-hati, agar ia tidak mati terbunuh oleh keduanya. Kebo ijo ingin mati karena keris yang telah dibasahi oleh darah aku Tunggul Ametung itu. Dan ia akan lebih ikhlas apabila Ken Aroklah yang menghunjamkan keris itu di dadanya. Apa maksudmu memecahkan pintu kebo ijo? Kebo ijo tidak menjawab. Ia melihat kemungkinan untuk melawan keduanya sampai Ken Arok datang. Jangan mencoba untuk berbuat sesuatu yang dapat membuat kau lebih parah lagi. Kebo ijo tidak menjawab. Tiba-tiba saja ia meloncat ke samping. Begitu kakinya menjejak tanah, maka kakinya yang lain dengan sikapnya menyambar pergelangan tangan salah seorang dari kedua penjaga itu sehingga pedangnya terpelanting. Bersambung ke bab 127. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.